Salam, salam jumpa kembali saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus di dalam renungan kita pada hari ini. Baiklah, kita akan memberikan waktu kita sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita sebagai kekuatan inspirasi dalam menjalani hari-hari kehidupan kita hari ini. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal 8 yang dimulai dari ayat 12 sampai dengan ayat 18 akan saya bacakan untuk kita semua. Demikian bunyinya. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Bersyukurlah saudara-saudaraku kepada Allah karena kebaikannya. Itu sebenarnya yang mau ditekankan oleh nats ini kepada kita ketika kita sudah menerima berkat demi berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan Musa mengingatkan umat Israel pada waktu itu sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Apabila sudah sejahtera hidupnya, ada rumahnya, kemudian banyak harta kekayaan yang dia miliki, mereka sudah makan dan kenyang, dan mereka bisa memiliki banyak harta dan emas serta perakmu bertambah banyak. Jangan lupa kepada Tuhan sumber berkat dalam kehidupan kita. Nah, ini menjadi warning bagi kita semua, peringatan supaya kita di dalam perjalanan kehidupan ini berhati-hati, ya, selalu tetap rendah hati dalam menjalani hari-hari kehidupan kita setiap hari. Amin. Jangan sombong, karena ada saja orang ketika dia miskin terus berdoa kepada Tuhan, terus memohon kepada Tuhan. Ketika Tuhan mendengarkan doanya, ketika dia sudah sejahtera, ketika banyak harta kekayaannya, apa yang terjadi? Bukannya dia menyembah Tuhan, tetapi dia justru menyembah kekayaannya. Justru dia bergantung kepada kekayaannya. Dan di sini Tuhan nanti suatu saat akan marah. Oleh karena itu Musa mengingatkan, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Itu diingatkan kepada umat Israel. Kita juga selama ini sudah diperbudak oleh kemiskinan, diperbudak oleh kebodohan, dan yang lain-lain. Tuhan sudah membawa kita keluar dari situ dan memberikan kehidupan yang sejahtera kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita selalu tetap bersyukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan demi kebaikan yang telah diberikannya kepada kita. Jadilah menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tidak boleh orang Kristen itu sombong. Tidak boleh orang Kristen itu tinggi hati. Tidak boleh orang Kristen itu angkuh. Tidak boleh orang Kristen itu mengatakan, ini kan karena usaha saya, ini kan karena jerih lelah saya, kan saya yang bekerja, saya siang dan malam banting tulang untuk mendapatkan ini semua. Iya benar, tetapi ingat saudaraku, dari mana kekuatanmu? Dari mana jalan supaya kita mendapatkan itu semua? Itu adalah karena kebaikan Tuhan. Oleh karena itu kita diingatkan supaya kita selalu tetap hidup menjadi orang-orang yang selalu tetap rendah hati dan selalu tetap bersyukur kepada Tuhan untuk semua hal yang sudah kita dapatkan di dalam perjalanan kehidupan kita ini. Karena sekaya-kayanya seseorang itu, banyak pun hartanya, tinggi pun jabatannya, baik pun posisinya, di dalam kehidupannya, toh pada waktunya ada batasnya. Jangan nanti suatu saat ketika sudah lanjut usia,
kemudian semua harta kekayaan itu pelan tapi pasti habis karena kesombongan, karena tinggi hati, maka penyesalan tidak ada gunanya. Oleh karena itu saudaraku, marilah kita selalu tak bersyukur kepada Tuhan. Dan itulah sebenarnya tugas kita, supaya kita melihat perjalanan kehidupan kita ini. Kalau Bapak Ibu sudah bisa menikmati kehidupan saat ini, dan juga anak cucu kita, dan juga saudara-saudara kita yang lain, marilah kita selalu tetap sujud berdoa kepada Tuhan, karena semuanya itu adalah bersumber dari Tuhan. Jangan menjadi orang yang malas berdoa, karena ada saja orang sekali lagi ketika dia sudah mendapatkan kenikmatan hidup, banyak hartanya, banyak uangnya, banyak uangnya, hari Minggu dia lupakan, dia lebih asik untuk aktivitas, untuk kegiatannya. Janganlah kita sudah diingatkan supaya kita selalu tak mengingat hari Minggu, beribadah, memuji Tuhan, dan jangan andalkan Tuhan. Dan jangan pernah menilai firman Tuhan itu, mengukur firman Tuhan itu dengan harta kekayaan, karena firman Tuhan itu tidak bisa dibeli. Sebanyak apapun uang kita, firman Tuhan itu tidak bisa dibeli. Firman Tuhan itu adalah kehidupan bagi kita. Oleh karena itu, firman Tuhan ini sekaligus mengingatkan kita supaya kita jangan melupakan Tuhan. Berarti kita harus selalu tetap dengar-dengaran dengan firman Tuhan, selalu tetap datang beribadah kepada Dia, selalu berdoa kepada Dia, dan selalu tetap mengutamakan Tuhan itu di dalam perjalanan kehidupan kita. Meskipun semakin kaya seseorang itu, semakin tinggi jabatannya, ya tentu waktunya, kesibukannya juga bertambah. Tetapi ingat saudaraku, berilah waktumu kepada Tuhan, karena sumber kekuatan kita adalah Tuhan. Berapa lama kita bisa bertahan? Tidak lama kok. Mungkin beberapa tahun, beberapa tahun. Tapi setelah itu mungkin tenaga kita habis, fisik kita juga terkuras, pikiran kita juga lelah. Jangan sampai kita mengalami hal-hal seperti itu hanya karena kesombongan. Tapi orang yang rendah hati, orang yang selalu tak bersemangat kepada Tuhan, dia selalu tetap energik, dia selalu tetap bersemangat meskipun dia sudah tua, tetapi karena dia selalu bersyukur kepada Tuhan, Tuhan selalu tak menjaganya. Itu ajakan kepada kita bersyukur kepada Allah karena kebaikannya yang telah diberikan kepada kita setiap hari. Saudaraku, marilah kita hidup selalu tetap mengingat Tuhan, jangan melupakan Tuhan itu, yang memberikan kehidupan, memberikan berkat berlimpah, terus mengeluarkan kita dari perbudakan, kemiskinan, kebodohan, keterpurukan selama ini. Sama seperti orang Israel, Tuhan telah membawa mereka keluar dari perbudakan dan menuntun mereka di padang gurun, dan sebentar lagi mereka akan masuk ke tanah Kanaan. Itu semua adalah karya Tuhan yang besar dalam perjalanan kehidupannya. Jangan sombong, jangan angkuh ketika sudah memperoleh berkat dari Tuhan. Tetapi marilah kita semakin merendahkan hati kita dan takut akan Tuhan, supaya nama Tuhan dimuliakan, yang menjadi sumber berkat dan juga harta berlimpah dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Allah Bapa di sorga untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami jangan melupakan Tuhan. Ketika sudah kami dapatkan kelimpahan hidup, ketika kami sudah bisa makan, kenyang, memiliki rumah, memiliki harta, kekayaan yang Tuhan berikan kepada kami, biarlah kami tetap hidup rendah hati, bersyukur kepada Tuhan, supaya kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, ingatkan kami, karena terkadang godaan itu Tuhan begitu kencang dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, janganlah kami Tuhan jatuh ke dalam kesombongan, tapi biarlah kami hidup dengan rendah hati, mengingat Tuhan dan selalu tak bersyukur kepada-Mu. Berkati kami Tuhan, khususnya jemaat-Mu saat ini yang bekerja, sekolah, kuliah, sedang mencari pekerjaan atau aktivitas lainnya. Kiranya tangan pengasihan-Mu menyertai mereka selalu. Ya Allah Bapa di sorga, kami tidak jemu-jemu berdoa untuk saudara kami yang sakit, dimanapun dirawat di rumah atau di rumah sakit. Biarlah Tuhan memberikan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, karena Tuhan sumber kesehatan dan kehidupan bagi kami. Berkati juga yang
ada pergumulan yang letih lesu dan yang berbeban berat, biarlah Tuhan gantikan itu dengan penuh sukacita. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga, hanya dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Demikian saudaraku, firman Tuhan untuk kita hari ini. Selalu tetap bersyukur kepada Tuhan dan syukurilah hari ini, esok akan lebih baik lagi. Jangan pernah melupakan Tuhan dan syukurilah berkat-berkat yang diberikan dalam perjalanan kehidupanmu. Dan tetap semangat dan tetap sehat dan selalu tetap bersandar hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam Horas.